Sambil menunggu sebentar lagi untuk melanjutkan ini, kajian anak hari ini akan diisi oleh Ustaz Adi dengan tema bimbinglah kami ke dalam yang lurus. Ditunggu sebentar ya Ibu ya, kami mohon maaf, mudah-mudahan menjadi maklum hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya bittaqwallah la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha khaliqin nas bi khuluqin hasan aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, karena pepatah ya dalam bahasa Indonesia dikatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya. Apa maksudnya? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Pelajaran SD kalau itu ya. Saya juga masih ingat ada kata-kata tidaklah ya, orang merasakan kenikmatan kecuali setelah dia merasakan kesusahan atau kepayahan. Ya. Dalam bahasa Arab dikatakan wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Ya. Seorang ini akan menikmati, benar-benar merasakan sebuah kenikmatan kalau pernah melewati yang namanya ujian yang berupa berat, susah, sedih, ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap ya apa yang kita rasakan, kesedihan maupun kesenangan
yang kita sebut tadi berakit-rakit ke hulu atau bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, bukan lantaran kita pingin merasakan yang namanya sakit, bukan karena kita memohon kepada Allah supaya diberi sakit, bukan. Tetapi bagaimana kita menyikapi kehidupan ini, meminta petunjuk kepada Allah agar keadaan yang sakit sekalipun ya dapat kita lewati, supaya kita bisa menikmati lezatnya, kenikmatannya, buah dari kesabaran kita. Hadirin rahimakumullah, mengawali pertemuan ini kira-kira apa ya ibu-ibu? Kalau ditanya ya, jalan yang paling indah itu jalan apa, Bu? Jalan masuk surga. Wah, cerdas ini. Tak pikir jalan Kersian. Kersian indah nggak, Bu? Ya indah. Tapi yang saya tanyakan jalan paling indah ini. Ya, jalan-jalan di dunia ini indah karena tiap-tiap jalan itu punya ciri, punya identitas. Ya, di jalan ini warna tembok yang ada di sebelah kanan kiri jalan diusahakan indah, pemiliknya mempercantik. Ya, kata Nabi, pernah ada satu perumpamaan dari Rasulullah SAW. Ada sebuah rumah yang dibangun oleh seseorang, sudah lengkap, sudah indah, sudah sempurna lah. Ya, dia hanya tinggal satu batu bata saja belum terpasang. Ya, hanya satu batu bata belum terpasang, sehingga satu batu bata ini kemudian digambarkan bahwa Nabi SAW adalah batu bata terakhir dari bangunan itu. Artinya apa? Bangunan Islam itu oleh para nabi terdahulu sampai Nabi Isa alaihissalam sudah bagus. Tinggal Nabi kemudian akhir penutup Nabi dan Rasul menyempurnakan seluruh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut Khatamul Anbiya'i wal Mursalin. Ya, Nabi penutup karena batu bata terakhir terpasang. Selesailah syariat Islam disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itulah jalan yang terindah, jalan menuju surga. Lah kita kan minta setiap kali sholat itu kita minta loh, Bu. Ya, apakah kita paham dengan yang kita minta? Itu pertanyaan berikutnya. Kita kan minta di dalam surah Al-Fatihah ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdina, ya. Berilah hidayah, berilah petunjuk, bimbinglah, arahkan, tunjukkanlah kepada kami as-sirat al-mustaqim. Ya, jalan yang lurus, jalan yang terindah menuju surga. Nah terus embonge gedene sak piro lek dalan mlebu surga. Enggak bisa membayangkan. Luasnya seperti apa jalan menuju surga itu yang diisi, yang akan dilewati oleh orang-orang yang beriman. Nah sekarang bicara jalan menuju surga, tapi karena kita masih di dunia ini, maka bagaimana menyikapi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup di dunia? Ya. Ada seorang sahabat dari desa datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fasa'ala an, ya. Kemudian ia bertanya tentang siapa orang yang terbaik itu. Ya. Apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Di depan saya adalah ibu-ibu saya, ya, yang secara usia ini setingkat ibu saya. Ibu saya kalau masih hidup umurnya sekarang 78 tahun, tapi beliau meninggal usia 73. Ya. Jadi kalau boleh saya panggil ibu-ibu seperti ibu saya, ya, maka orang yang secara usia kehidupan sudah diberikan panjang umur. Dulu waktu saya kecil suka mendengar orang bernyanyi itu, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, ya. Tapi sadar nggak sebenarnya panjang umurnya itu jane ya dikurangi jatah uripe. Kan berkurang itu jatah hidupnya. Setahun berkurang, tapi malah senang-senang. Itu kadang-kadang saya merasa lucu gitu ya. Orang berkurang jatah umurnya, tapi justru malah gembira ria berpesta pora. Apa nggak mikir ya? Semakin dekat dengan umur kematian, tapi orang malah berpesta pora. Itu ya rada aneh gitu ya. Jadi seolah-olah merayakan hari di mana dia mendekati kematian. Kan mestinya semakin bertafakur, berkaca kepada sabda Nabi tadi, man tola umruhu, yang sudah dipanjangkan umurnya, wahasuna amalu, dan baik amalnya. Sambil keplok-keplok ya, joget-joget, terus panjang umurnya, gitu ketemu pirang perkara. Di mana letak baiknya itu loh? Mestinya kan berkaca. Loh iya ya. Berarti kan mendekati ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di antara makna ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus. Ya, kata sahabat Ali, ya, dinul haq. Jalan yang lurus itu adalah agama yang benar. Artinya apa? Tuntunan berislam yang benar. Ada nggak tuntunan Islam merayakan hari kelahiran kita? So tanggal 8 bulan September, ya, tanggal lahir saya, gitu ya. Sampai do teko ning omahku. Yuk nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya. Ada nggak tuntunannya? Kan tidak ono. Dan mestinya itu menjadi renungan bagi kita. Dalam konteks ini, ibu-ibu rahimakumullah, ketika Nabi mengatakan man tola umruhu wa hasuna amaluhu, siapa yang panjang usianya, usia hidupnya, dan amalnya baik, ya. Jadi mestinya manusia menyadari tentang usia kehidupannya ini harusnya mendatangkan kebaikan. Baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika berbicara tentang makna ihdinas siratal mustaqim, dia mengatakan begini, alhimna dinakal haq, ilhamkanlah kepada kami, ya, berikanlah pemahaman konsep yang benar tentang berislam, ya, sesuai dengan ketentuanmu yang benar, ya. Jadi
Bagaimana mungkin kita akan menyikapi kehidupan ini dengan benar tanpa petunjuk dari yang Maha Menciptakan? Ya, kita tahu arah ke kota Surabaya itu karena ada petunjuknya. Surabaya 40 kilo, Malang 46 atau 50 kilo, karena ada petunjuknya. Arah ke sana, diberi petunjuk, diberi arahan, belok kanan, belok kiri, ada petunjuknya. Orang yang kemudian datang ke negara Suriname misalkan, nggak tahu lor, nggak tahu kidul, terus tiba-tiba datang ke sana, golek, bingung dia. Atau hutan belantara yang tidak ada petunjuk arah satupun, bingung, mau balik itu bingung. Ya, ditutup matanya, merem gitu ya, pakai kain hitam, dicul di tengah hutan belantara, hutan Papua. Nek iso balik, dipangan macan ya. Ya. Nah, kita ini di dunia ini, hadirnya kita kehidupan dunia ini, Allah itu murah hati, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya menyediakan kelengkapan hidup untuk kita ini. Disediakan mata air, ya, yang bertruk-truk setiap hari diambil dari Prigen, dari Trawas, mudun nang Bangil itu. Bangil bayar 3.000 sak galon. Ya, sana padahal gratis tuh, Allah yang ngasih itu. Turun sampai Bangil 3.000 per galon. Pengusaha air isi ulang sekarang bisa haji, bisa umroh karena isi ulang. Dari mana? Dari Prigen, dari Trawas. Itu siapa yang ngasih? Allah. Allah sudah menyediakan itu semua. Dubai, ya, kalau boleh saya cerita sedikit, saya pernah baca di Dubai itu air tawar itu susah. Hanya tersedia 20% dari kebutuhan orang Dubai. Ya. Karena yang pakai bukan hanya orang Dubai, turis-turis yang pergi ke Dubai itu banyak sekali. Jadi untuk memenuhi 80%-nya dari mana? Dari air laut. Disuling, ya, pakai alat yang canggih, keluarlah air sudah siap minum. Garamnya hasil penyulingan itu dibuat hujan buatan, disebar di langit, pure gitu. Nah, jatuhnya di perkebunan yang sudah ditetapkan arealnya. Tanahnya jadi subur. Ya, hujan bisa dibuat sewaktu-waktu. Dengan teknologi itu siapa yang menyediakan air laut? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mestinya paham gitu loh dengan sumber daya yang kata Allah Subhanahu wa taala ketika berkata kepada Jibril alaihissalam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Malaikat kemudian mengatakan, qalu adaj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa kata Allah? Wahai malaikat Jibril, qailan lahum, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ini sesungguhnya aku ja'ilun, akan menjadikan khalifah. Wa ma hiyal khalifah? Khalifah itu apa? Yu'ammiruha, yang akan memakmurkan bumi ini. Karena gunung, langit, ya, bumi tidak bisa memikul beban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Takut, khawatir tidak bisa mengemban amanah itu. Kemudian wahamalahal insan di surah Al-Ahzab ayat 70 itu. Manusia yang mengemban amanah itu, tetapi Allah mengakhiri di ayat itu, innal insan innahu kana dhaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu dhalum jahul, ya. Nah, kenapa di antaranya Imam Ibnu Taimiyah ketika memberikan keterangan tentang Allah menyebut kata-kata dhalum jahul di ujung ayat ini, karena memang buktinya padahal manusia banyak yang pintar, yang cerdas, yang amanah, tetapi Allah menyebut di sini dhalum jahula. Karena di antara bentuk kedoliman itu dilabasi oleh kebodohan. Demikian juga bodoh itu kemudian membuat orang berbuat dolim. Ya.
Jadi 11-12 antara bodoh dengan dolim itu 11-12. Ada pada diri seseorang karena kedolimannya itu dilandasi kebodohan, dan juga kebodohan kemudian mengakibatkan orang berbuat dolim. Kembali kita ke potensi yang Allah berikan tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan potensi kepada manusia dengan alam semesta ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah jadikan khalifah yang memakmurkan bumi. Allah sudah sediakan, ya, semuanya untuk manusia. Yang tadinya belum hujan, ya, itu nggak ada suket, nggak ada rumput-rumput yang hijau. Begitu hujan sehari, besok pagi udah muncul hijau-hijau kecil-kecil. Allah menumbuhkan itu, ya. Kemudian manusia diperintahkan untuk apa? Mengaturnya, mengelola. Maka Allah kemudian menurunkan nabi-nabinya. Allah menurunkan utusan-utusannya untuk mengarahkan manusia. Jadi ini satu paket. Allah menciptakan kehidupan, Allah memberikan bimbingan, Allah menunjukkan jalan dengan mengutus seorang utusan di tiap-tiap generasi. Untuk apa? Untuk membimbing manusia. Jadi risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu sesungguhnya kebutuhan mutlak manusia supaya nggak kesasar seperti kita di hutan belantara Papua sana. Kita dilepas di negara yang kita tidak pernah mengunjunginya, tidak tahu utara, tidak tahu selatan. Kita nggak bisa balik. Jangan jauh-jauh lah, ya. Ibu-ibu taruh di Surabaya, tolak-tolak yang belum pernah ke Surabaya, bingung, ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ini sudah satu paket, ya. Kehadiran kita di muka bumi ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh perangkatnya, sehingga kalau kita minta alhimna dinakal haq, yang paling mendasar adalah wa huwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita memurnikan, ya. Jadi benar-benar mengabdi kepada Allah secara tulus murni, semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, ya, diriwayatkan oleh Hasan bin Ali. Innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang mukmin itu qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malana minka illa dunya. Tidak ada bagi kami bisa bertatap muka, bisa meluapkan kecintaan kecuali ketika kami masih berada di dunia. Wahai Nabi, kami mendapatkan bimbingan, mendapatkan nasihat, mendapatkan petunjuk dari Engkau, dan itu kami rasakan di dunia ini, sehingga kami mengenal Allah, sehingga kami mengenal al-haq dan al-batil, sehingga kami bisa menjalankan ibadah dengan benar, sehingga kita bisa melakukan muamalah dengan benar, dan seterusnya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanatil akhiratu rufi'ta fil ula. Tapi nanti di akhirat, ya, wahai Nabi, rufi'ta fil ula, engkau akan diangkat sebagai kedudukan yang tertinggi. Jadi nggak ketemu nanti Nabi. Maka bagaimana kami bisa merasakan, ya, keindahan jalan menuju surga sementara engkau ada di pucuk surga paling tinggi, kami nggak tahu di mana posisi kami, ya. Fahazinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bersedih mendengar pertanyaan itu. Wahazinu, dan para sahabat pun kemudian juga bersedih.
Kemudian fanazalat al-ayah. Kemudian turunlah satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam surah An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa dibuka surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kerinduan sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah terbayangkan nanti di hari kiamat, kedudukan Nabi yang paling tinggi, sementara para sahabat jauh di bawahnya, karena Nabi menjadi hamba Allah yang paling mulia, maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Maka para sahabat bertanya-tanya, nanti kami bagaimana bisa berjumpa dengan engkau kembali wahai Rasul? Tunjukkanlah kami bagaimana jalan menuju perjumpaan dengan engkau kelak di hari kiamat. Maka turunlah ayat ini, surah An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul itu, faulaika, maka mereka ma'a bersama alladzina, orang-orang an'amallahu alaihim, yang Allah beri nikmat atas mereka. Kalau boleh dibilang, hakikat nikmat yang sebenarnya itu diberikan kepada 4 kelompok ini. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang ketiga, wasyuhada'i, orang-orang yang syahid. Dan yang keempat, was-salihin, dan orang-orang yang solih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan ini adalah teman terbaik. Ibu rahimakumullah, dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir ketika membahas tentang pertanyaan malaikat di ayat ke-30 surat Al-Baqarah, ya. Kaitannya dengan apa? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan ataj'alu fiha, di bumi itu, may yufsidu fiha, yang akan mengadakan kerusakan di bumi itu, wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah, wa nahnu, dan kami malaikat-malaikat ini, nusabbihu bihamdika, kami mensucikanmu dengan segenap pujian untukmu, ya, wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan engkau setiap saat, ya. Maka pertanyaan malaikat ini bukanlah bentuk pembangkangan, bukanlah malaikat tidak taat kepada Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, yang pertama, malaikat telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu diciptakan dari tanah. Yang tanah itu memiliki karakter, ya, mudah hancur. Maka manusia ini mudah saling menghancurkan. Jadi bukanlah malaikat membantah apa yang hendak Allah ciptakan, tetapi malaikat khawatir, ya, bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah ini potensi besar menghadapi atau akan terjadi kerusakan demi kerusakan. Tetapi Allah kemudian
tam'anahumullahu biqaulihi, Allah memberikan ketenangan kepada malaikat dengan firman-Nya, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku Maha tahu apa yang tidak engkau ketahui, wahai para malaikat. Jadi Allah Maha tahu apa yang hendak Allah ciptakan ini. Sesungguhnya Imam Ibnu Katsir kemudian mengutip ayat ini karena di balik itu hikmah yang besar. Allah akan menciptakan di antara manusia itu orang-orang yang sekelas nabi, yang membawa pada kemaslahatan bagi kehidupan dunia, membimbing manusia. Orang-orang yang akan setingkat dengan Rasul, yang membawa risalah. Ketika terjadi penyimpangan, dia yang meluruskan. Allah akan kirim itu orang-orang yang as-siddiqin. Dalam kehidupan ini Allah menyatakan akan ada manusia-manusia yang terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan seterusnya hatta yaumil qiyamah, sampai kiamat benar-benar terjadi. Massuha massul harir, sampai nanti ada angin yang lembut selembut sutra. Ya, nanti pada saat menjelang hari kiamat terjadi, orang-orang mukmin diwafatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hembusan angin yang harum, ya. Rihuha rihul miski, yang aromanya seperti minyak kasturi, wa massuha massul harir, yang sentuhannya seperti sentuhan sutra. Ya, sangat lembut. Orang-orang beriman dicapai. Wa yabqa syirarun nas, dan yang tersisa adalah seburuk-buruk manusia. Jadi yang tersisa nanti benar-benar akan mengalami kiamat itu adalah syirarun nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah syirarun nas itu? Yang pertama, di dalam ayat ke-22 surah Al-Anfal, ya, Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Ya. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang melata di muka bumi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sum al-bukm, yang buta dan tuli, alladzina la yaqilun, yang mereka tidak berakal. Yang kedua, orang-orang yang tidak berakal yang disebut dengan buta tuli itu karena tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah inna syarrad dawabi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang melata di muka bumi ini, yang bergerak di muka bumi ini, kalau kita lihat binatang yang secara fisik itu ya kita jijik, ya, kita kemudian nggak seneng lihatnya, tikus misalkan, ya. Ibu-ibu ada yang seneng tikus? Loh, tanya serius ini, ada yang seneng tikus? Nggak ada, ya? Ada tikus putih itu, ya, lucu-lucu itu, ya. Tapi kalau tikusnya bawa duit 100.000, ibu-ibu mau nggak? Pasti mau uangnya, tikusnya nggak. Ya, nah, contoh lah itu, ya, binatang yang kelihatan ada di tempat yang kotor, ya, tiap hari itu dengan sampah, kita nggak suka, ya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan itu yang terjelek. Bukan tikus yang ada di sampah-sampah itu, bukan binatang yang dekil, bukan binatang-binatang yang kotor itu. Di sisi Allah yang terburuk, binatang yang melata di muka bumi ini bukanlah binatang yang kita secara mata melihat itu kotor, dekil, tidak rawat dan lain sebagainya, tapi adalah alladzina kafaru, orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fahum la yu'minun.
udah kafir, Allah pertegas lagi, fahum, dan mereka la yu'minun, enggak beriman. Jadi semakin terang benderang bahwa kita mohon petunjuk kepada Allah jalan yang lurus ini untuk selamanya, ya, untuk diri kita maupun keturunan kita sampai hari kiamat. Jangan sampai kita berdoa hanya untuk diri kita. Makanya doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, anak turunane mbok sampai piro nanti. Kita nggak tahu. Kemarin akhina Zuhal belum ya lama kita mendengar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita mendoakan ya agar beliau, saya terkenang dengan Zuhal karena memang aktif di Masjid Manarul Islam itu bersama saya jadi panitia iktikaf ya. Jadi di panitia iktikaf jadi partner dengan saya ngurusi orang-orang yang iktikaf. Kitanya keluar masuk nggak iktikaf tapi ngurusi orang iktikaf. Insya Allah kira-kira pahalanya ya podo lah ya. Kan orang yang menunjukkan pada kebaikan, mandala ala khairin falahu ajrun mislu fa'ilih. Ya, kita berharap, tapi ya kualitasnya tentu beda. Orang yang benar-benar itikaf, tapi fasilitator kebaikan itu juga mendapatkan ya kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi kandungan ihdinas syiratal mustaqim itu betul-betul meluas ya. Karena yang kita minta itu bukan main-main ya. Kalau sekarang kita minta petunjuk kepada aplikasi map ya, arahkan saya ke jalan ini gitu ya, nah, diarahkan sama dia. Nah ini adalah arah yang menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan kehidupan kita supaya benar-benar selamat. Di dalam surah Yasin, nah ini ada lagi. Karena kadang-kadang lintasan pemikiran itu tiba-tiba muncul, ya, tiba-tiba muncul di ayat 68. Ibu-ibu suka baca surah Yasin nggak? Suka ya? Ya memang harus suka, ya, harus suka baca surah Yasin, ya. Dan karena kita suka membaca surah Yasin, kita tingkatkan dengan memahami isinya. Nah, itu yang penting ya. Karena target Nabi ya. Nabi itu sudah mencanangkan program yang namanya faham Al-Qur'an. Bukan hanya baca Al-Qur'an, tapi juga faham. Ya, hadisnya sudah sering disampaikan ini. Ya. Orang-orang ya majtama qaumun fi baitin min buyutillah itu ya. Target Nabi itu adalah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca, wah ini wajah baru ini, Masya Allah, barakallah. Ya, nanti ini disyuting ya. Supaya nanti semakin hidup ya. Masnya yang masang juga insya Allah dapat keberkahan ini. Kalau jamaahnya tambah sregep nang masjid kan ya, wah masangnya apik kuat ya, semangat tuh. Ndongane tambah akeh kok dimeneng sing dipasang. Kita doakan masnya masang di tempat-tempat yang menginspirasi masjid-masjid lain, rumah-rumah jamaah di sini. Wah, yang mau pasang ini ya, nggak apa-apa kan? Nah, ini sudah ada contohnya Masjid Ar-Riyad. Nah, apalagi donaturnya. Ya, donaturnya juga insya Allah karena menciptakan suasana masjid yang nyaman, ya insya Allah keberkahan akan ya terlimpah kepada siapapun yang memakmurkan masjid kita ini. Nah, sudah disyuting ini. Nah, iklan kan nggak apa-apa ini. Sambil saya minum. Nah, kesempatan ini.
Monggo ibu-ibu, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya menutup beberapa pernyataan penting ya. Bismillah. Sebelum saya tutup mungkin dengan surah Yasin ayat 68 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kayaknya sedang menikmati pemandangan baru ini ibu-ibu ya. Gak apa-apa lah. Ya. Ini masih berkaitan dengan tadi ya, kita minta petunjuk kepada Allah, bimbingan jalan yang lurus. Nah, di antara kebermanfaatan usia kita, Allah sebut ya di dalam ayatnya surah Yasin surah ke-36 ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Dan barang siapa nu'ammirhu, kami panjangkan usia hidupnya, nunakkishu fil khalq, kami kembalikan ke tahapan semula. Ibu-ibu menyadari enggak, saat usia mulai menjelang maghrib, senja gitu ya, senja lanjut usia, jangan lanjut usia sekali lah. Umur 45 itu sudah mulai ya ketahuan bahwa warna angin itu adalah merah. Sebab kalau masuk angin dikerok warnanya abang. Ya. Gitu. Jadi sudah berkurang itu kemampuan fisik kita. Dulu ketika masih muda keluar udan-udan nggak jaketan ya, pulang dari masjid kudanan itu senang gitu ya. Tapi begitu usia mulai 45, 50, jangankan kudanan, kecipratan banyu gerimis saja sudah besoknya jebres masih ya. Nunakkishu fil khalq, itu hikmahnya ibu-ibu ya. Allah akan kembalikan kepada keadaan semula kita ya, sampai akhirnya Allah hentikan umur kita, umur hidup kita. Tetapi bagaimana kemudian kita mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala supaya usia ya amal kita melebihi usia hidup kita. Usia amal supaya melebihi usia kehidupan kita, supaya umur kebaikan kita lebih dari hanya sekedar 65, 70, 80, mungkin ada yang 90 tahun menghirup udara dunia, tapi amalnya terus mengalirkan kebaikan bagi kita. Jadi kuncinya adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu Adam, ya, apabila anak cucu Adam ini meninggal dunia. Ibu-ibu anak cucu Adam apa bukan? Ya berarti sama dengan saya gitu loh. Cuman beda sedikit, jenengan mancung, saya nggak terlalu gitu kan. Ya dari segi fisik tentu ada bedanya lah ya. Kalau podot itu bohong gitu. Ya kan, mesti ada bedanya ya. Cuman yang membedakan di sisi Allah bukan karena mancung dan peseknya, kan gitu. Karena amalnya tadi, kebermanfaatan umur hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena fisik kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi konsepnya adalah kita mencari potensi amal kebaikan yang akan melanggengkan, bukan sekedar usia hidup, tetapi melanggengkan kebermanfaatan kehidupan kita.
In qata'a amaluhu illa min salas. Ada 3 ya. Sedekah jariah. Ya ini kalau ibu-ibu tahu ini masih kurang bayarannya, misalkan kurang 300.000 misalkan. Wis tak tutup. Blek. Jariah. Ya, masjid misalkan apa yang masih kurang, krane rusak, meneh tak tukokno. Blek. Sing enteng-enteng ae tapi itu jelas manfaatnya. Enggak berat toh belikan keran. Iya. Kalau keran 1 kontainer memang berat, Bu, ya. Keran 1 itu bangunan. Ketok masjid kok kerannya rusak, yuk. Bilang sama takmirnya ini untuk beli keran air gitu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang kedua sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ibu pulang dari pengajian ya, supaya ilmunya bermanfaat ya sekalimat 2 kalimat terus uploadlah di medsos sering gitu ya. Siapa tahu ada yang mendapatkan inspirasi dari kita ya, saudara kita baca surah Yasin ayat 68 ya dan renungkan maknanya. Maca ustadzah titik enggak apa-apa, Bu. Ya, boleh kok. Setelah berilmu, balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun 1 ayat. Ajak aja ya dengan sedikit santai gitu. Dan yang ketiga, yang senantiasa berdoa untuk kedua orang tuanya. Saya kira itu, dan ini sudah dipraktekkan insyaallah. Hanya kita menyegarkan lagi ingatan kita supaya termotivasi kembali, semangat lagi untuk beramal kebaikan ya. Demikian ibu-ibu rahimakumullah. Jam 17:05 di jam dinding itu. Mungkin ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa qnina bifadlika amman siwaka. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa'i wal adwa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ij'alna waj'al awladana min ahli al-ilmi wal fikri wal khairi was sa'adati fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi kulli zaman wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afri 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.